Pria ini sangat bahagia, bro. Karena dia telah bertemu dengan anak dan istrinya kembali. Senyuman indah terpancar di wajah mereka setelah puluhan tahun mereka tak bertemu. Melihat keharmonisan ayah dan anak ini, ibunya pun tersenyum, bro. Mereka semua bahagia telah berkumpul bersama. Setelah itu, mereka pun mendatangi rumah si gadis. Mereka datang ke sana untuk melamarkan si gadis cantik agar menjadi istri si abang kece. Mendengarnya, ayah gadis itu pun langsung tersenyum, bro. Dia menerima lamaran mereka. Sehingga gadis itu pun sangat senang mendengarkannya. Bahkan dia sudah tidak sabaran. Melihat tingkahnya, mereka semua pun tertawa. Setelah itu, ayah si abang kece pamit pergi, bro. Namun setelah mereka pergi, tiba-tiba ekspresi wajah ayah si gadis berubah. Dia malah terlihat sangat kesal kepada ayah si abang. Seketika itu juga dia teringat sesuatu. Ternyata dia telah bekerja sama dengan musuhnya si kakek, bro. Dari dulu ayah si gadis berinvestasi kepada si penjahat. Dia sangat ingin membunuh ayah si abang. Kemudian secepat mungkin dia melepaskan si penjahat itu dan mengatakan bahwa ayah si abang itu sekarang berada di Turki, bro. Penjahat itu pun terkejut mendengarkannya. Lalu ayah si gadis menyuruhnya datang ke sana untuk membunuhnya. Setelah itu dengan kesal, penjahat itu pun langsung pergi ke sana. Dan terlihatlah ayah si gadis memberikan uang kepada polisi agar tidak menghentikan para penjahat itu. Polisi itu pun menerimanya. Di saat itu juga ayah si abang mendapatkan telepon. Ternyata anak buahnya mengabari kalau para penjahat itu akan pergi membunuhnya, bro. Tapi mendengarnya pria ini tersenyum. Dia tidak takut. Biarkanlah mereka datang. Lagi pula aku tak pernah membunuh di luar negeri. Aku bosan menghajar mereka di India terus, kata si kakek jago. Wow, mantap, bro. Hahaha. Dan tak lama kemudian di keramaian kota terlihatlah si kakek jago sedang menunggu mereka. Dengan gagahnya dan tanpa rasa takut, dia berjalan di sana, bro. Wadidaw, sepertinya pertarungan terkeren sejagat raya akan dimulai nih, bro. Jangan di skip ya. Hahaha. Lalu si kakek pun memesan teh. Di saat itu juga para penjahat itu pun terlihat. Mereka terus mencari si kakek jago yang sedang santai ini. Dan setelah melihatnya secara diam-diam mereka mendekatinya, bro. Tapi ketika si kakek lagi enak minum, tiba-tiba mereka melemparkan parangnya. Namun dia tak kena, hanya minumannya saja yang jatuh. Melihat para penjahat itu yang mulai beraksi, pria itu pun membuka kacamatanya dan melemparkannya, bro. Seketika itu juga mereka mulai menyerang. Namun dengan gesit pria itu menghindari tebasan-tebasan pedang mereka. Tidak satu pun dari mereka yang berhasil menyentuhnya, bro. Karena apa ya? Karena dia telah menguasai semua jurus-jurusku. Hahaha, mantap, bro. Dan sekarang si kakek yang mengambil pedang. Ketika mereka menyerang, secepat kilat mereka ditebas dan dilibas satu persatu. Dalam sekejap penjahat itu langsung rata dibuatnya. Kemudian dinaikinya dengan sangat keren dan langsung diteparkannya, bro. Serangan mereka selalu dihadangnya. Sambil berputar, dia menyerang lagi. Dengan jurus putarannya penjahat itu dihabisinya. Bagaikan bola pimpong, penjahat itu pun dilemparkannya, bro. Wow. Serangan datang lagi, tapi dengan easy dihindari dan ditahannya. Karena sudah sangat marah, penjahat itu pun ditangkapnya. Di hadapan mereka semua, dia dihabisi, bro. Kekuatannya sangat dahsyat, sekali pukul si Kibo langsung tumbang. Melihat kekuatannya, para penjahat itu pun langsung ketakutan. Tapi pria itu tak diam, dengan garang dia mendekati mereka sambil memainkan pedangnya. Namun para penjahat itu semakin ketakutan dan lari terbirit-birit. Secepat mungkin mereka berusaha menyelamatkan diri dari pria itu yang terus mengejarnya. Akan tetapi saat si kakek sedang berlari, tiba-tiba ada hal yang mengejutkan. Istrinya terjatuh di hadapannya. Langkahnya pun langsung terhenti, bro. Ternyata si penjahat itu telah datang. Dia sudah sangat marah dan menantang ayah si abang. Bahkan penjahat keji itu menginjak istrinya di hadapannya sehingga dia pun marah, bro. Namun penjahat itu mengatakan, "Hei, kali ini aku akan benar-benar menghabisimu di sini." Lalu dengan sombong dia menantang pria itu. "Selama ini kau telah kuampuni ya, tapi kali ini kau akan kusingkirkan sekarang juga." Mendengarnya penjahat itu pun semakin kesal. Dia ingin menghabisi ibu si abang. Dengan cepat pria itu melemparkan parangnya sehingga semua itu gagal. Dan ketika penjahat ini hampir jatuh, di saat itulah pria itu menyelamatkan istrinya, bro. Namun melihatnya penjahat ini mengambil pedangnya dan langsung menyerang. Tapi si kakek jago tak diam. Dia menendang penjahat itu hingga melayang jauh sekali dan terhempas. Walaupun sudah begitu, si penjahat tak menyerah, bro. Dia ingin mencoba menyerang lagi. Tapi pria itu menantangnya dengan tangan kosong. Karena dia sangat jago, bro. Dengan mudah tangan si penjahat itu ditangkap. Secara habis-habisan penjahat itu dihajarnya hingga kesakitan. Kemudian ditendangnya dengan sangat kuat sehingga penjahat itu melayang dan terhempas lagi. Ya, masih nggak menyerah dia, bro. Ya kena hajar lagi lah. Secara bertubi-tubi si kakek menghantam seluruh tubuhnya. Tak diberi ampun, penjahat itu terus dipukuli, bro. Lalu diputar dan langsung dipiting. Dengan sangat marah pria itu memijak pedang hingga terbang dan menangkapnya. Kemudian mengarahkan pedangnya itu ke leher
leher si penjahat. Sehingga penjahat itu pun tak berkutik lagi karena si kakek jago akan menghabisinya. Tapi tiba-tiba ada yang memanggil pria itu dengan sebutan kakak, bro. Ternyata dia adalah istrinya si penjahat. Wanita itu terus menangis sambil memanggilnya dengan sebutan kakak. Sehingga pria ini pun langsung terdiam, bro. Sedangkan istrinya yang melihat itu juga, dia langsung tersenyum bahagia. Wadidaw, apa yang sebenarnya terjadi ini, bro? Wanita ini memohon kepada pria itu agar suaminya diampuni, bro. Dia terus memanggil pria itu dengan sebutan kakak. Sehingga pria itu pun terharu dan melepaskan suaminya. Kemudian wanita itu menunjukkan kalung sucinya sambil mengatakan, apakah kakak tega membuat adikmu ini jadi seorang janda? Mendengar kata-kata wanita itu, ayah si abang pun langsung terdiam, bro. Dia membuang senjatanya. Akan tetapi tiba-tiba wanita itu menusuknya, sehingga pria itu pun kesakitan. Melihat kejadian itu, istrinya pun jadi panik dan ingin mencari anak. Sedangkan wanita ini dengan tatapan tajam dia terus melihat ayah si abang. Namun pria itu hanya diam dan tersenyum kepada si wanita. Walaupun dia telah disakiti, dia tidak melawannya, bro. Melihat pria itu kesakitan, wanita ini mengatakan, siapa adikmu? Kau bukan kakakku. Lalu dengan kejamnya dia menusuk pria itu lagi, kemudian mendorongnya, bro. Sehingga pria itu pun mundur. Akan tetapi dari belakang penjahat itu menusuknya juga. Dia sangat kesakitan, tetapi wanita itu malah menusuknya lagi, bro. Melihat pria itu yang sudah terluka parah, penjahat itu dengan sombong menatapnya. Dia dan istrinya sangat senang melihat ayah si abang sudah tidak berdaya lagi. Kemudian mereka pergi dari sana, bro. Sedangkan pria itu hanya bisa terduduk di keramaian orang-orang yang sedang melihatnya. Dia sudah sekarat karena telah kehilangan banyak darah. Namun walaupun begitu, dia masih terus menatapi wanita itu yang akan pergi, bro. Melihat wajahnya, pria ini pun tersenyum bahagia. Kemudian dia pun teringat sesuatu, di mana ketika masih kecil dia mencium adik bayinya. Mereka berdua tumbuh bersama, bro, dan saling menyayangi. Si abang selalu menjaga adiknya, sehingga adiknya pun merasa senang. Bahkan setelah dewasa pun cinta si abang semakin besar kepadanya, bro. Setelah itu dengan air mata yang jatuh, dia menatap adiknya akan pergi. Dia masih bisa tersenyum dengan menahan rasa sakitnya. Di saat itu juga si abang datang dan ingin mengejar mereka, tetapi ayahnya menghentikannya, bro. Kemudian ayahnya menyuruhnya duduk sambil mengatakan, dia adikku. Adikku tadi memanggilku kakak. Hidupku tidaklah berarti dibandingkan dengan kehormatan itu. Wadidaw, mantap, bro. Walaupun telah disakiti, tapi dia masih tetap cinta kepada adiknya. Lalu si ayah menyuruh si abang untuk memaafkan dan menjaga adiknya itu, bro. Mendengarnya, si abang pun hanya bisa menangis. Dia sangat terharu melihat kebaikan ayahnya. Kemudian di depan matanya, ayahnya masih duduk bergaya seperti biasanya, bro. Dan saat itu juga lah ayahnya menghembuskan napas terakhirnya di hadapan mereka semua. Sehingga si abang pun semakin bersedih karena baru saja mereka bertemu, tetapi ayahnya sudah tiada lagi. Dan tak lama kemudian dengan pesawat, jenazah ayah pun dibawa kembali ke kampungnya, bro. Lalu mereka pun sampai, tapi si abang heran melihat begitu banyak orang yang menyambut mereka. Semua orang-orang itu menangis dan menjerit memanggil nama ayah si abang, bro. Karena mereka sangat terpukul telah kehilangan orang yang sangat baik. Orang yang tak pernah takut mati jika ada warga yang ditindas, pasti dia akan selalu membantunya. Dan karena kehilangannya, mereka semua pun sangat bersedih. Bahkan ketika jenazah ayah si abang akan dibawa pulang, mereka semua masih mengikutinya sambil menangis. Jutaan orang-orang itu mengiringi kepergiannya, bro. Masya Allah, mantap, bro. Beginilah kalau orang baik. Dari hidup dan matinya, semua orang pasti selalu mencintainya. Dan setelah acara pemakaman selesai, mereka semua masih terdiam. Lalu si abang bertanya, ayahnya sangat baik, tapi kenapa adiknya bisa jadi musuhnya sendiri? Kemudian bapak ini pun menceritakan kalau dulu di sebelah desa mereka ada sebuah desa yang dikuasai oleh penjahat. Penjahat itu mempunyai anak buah yang sangat banyak dan dia sangat kejam. Dia dan anaknya telah menguasai desa itu selama puluhan tahun. Jika ada yang melawan, mereka langsung membunuhnya. Suatu hari mereka keliling kampung dan para warga harus berlutut melihatnya. Tapi tiba-tiba penjahat ini melihat seorang wanita, bro. Dia tergiur dengan kecantikan wanita itu. Lalu dengan paksa mereka membawanya tanpa menghiraukan anak wanita itu yang sedang menangis. Kemudian wanita itu dimasukkan ke dalam kamar si penjahat, bro. Sambil menangis, wanita itu pun memohon kepadanya agar dilepaskan karena dia sudah punya suami. Namun penjahat itu tidak peduli, bro. Dia hanya ingin menidurinya. Lalu dengan sangat garang dia menampar wanita itu dan memulai ambisi bejatnya. Sedangkan anak dan suami wanita itu terus menjerit melihat kebiadaban mereka. Namun melihatnya, penjahat ini malah menyuruh anak buahnya agar suami wanita itu dimasukkan. Lalu di hadapan istrinya yang sedang dilecehkan, suaminya itu pun dibunuh, bro.
bro. Tapi tiba-tiba wanita itu pun tewas juga karena melihat kebiadaban mereka. Melihatnya, penjahat keji ini pun langsung pergi meninggalkannya begitu saja. Lalu anak ini pun masuk bro. Melihat ayah dan ibunya yang sudah tewas, dia pun jadi sangat sedih. Sekuat tenaga dia berusaha membangunkan ibunya itu. Kemudian dia berusaha membangunkan ayahnya juga, tetapi tidak ada respon. Dengan sangat panik dia balik lagi ke tempat ibunya. Sambil menangis dia berusaha membangunkannya lagi. Namun tidak ada respon juga bro, karena mereka telah tiada. Sehingga anak ini pun jadi sangat sedih telah kehilangan kedua orang tuanya. Kemudian sambil menangis, anak itu pun berjalan ke rumahnya Vira si Maharedi untuk melaporkannya. Wadidaw, sungguh kasihan anak ini bro. Dan apakah yang akan terjadi pada penjahat itu? Kita lihat di episode selanjutnya ya.